Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Ahmad Sidik dengan NRP 15/2024-038. Di sini saya akan membuat video untuk pemrograman dasar untuk tugas 2 dengan membuat biodata serta kasir sederhana menggunakan Python dengan Notepad. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita akan membuka terlebih dahulu Notepad-nya. Nah, selanjutnya kita buat baru saja. Nah, karena di sini saya akan membuat terlebih dahulu untuk biodatanya, nah, jadi saya di sini bakal print terlebih dahulu untuk si ini tuh ngasih tahu misalnya ini tuh biodata misalnya. Nah, kita akan menggunakan tipe data string di sini. Saya di sini biodata misalnya. Oke, setelah sudah. Nah, karena di sini saya akan membuat biodata dan saya akan menggunakan variabel untuk setiap value-nya. Jadi di sini saya akan membuat variabel terlebih dahulu. Nah, yang pertama, sudah pasti saya akan membuat uh, variabel nama dengan value. Ini menggunakan tipe datanya string. Value nama saya sendiri. Oke. Nah, yang kedua, saya akan memasukkan atau saya akan membuat variabel umur. Nah, di sini karena tipe datanya number, jadi saya tidak perlu menggunakan kutip di atas 2. Jadi saya langsung nomor saja, 21. Nah, di sini saya akan masukkan hobi. Misalnya hobinya ngoding. Oke. Nah, terus yang keempat misalnya agama. Agama misalnya muslim. Oke. Terus misalnya yang terakhir alamat. Nah, alamat misalnya Jalan AH Sution 0125 Bandung, Jawa Barat. Oke. Nah, selanjutnya di sini saya sudah membuat variabel untuk setiap value-nya. Nah, di sini saya akan memanggil si variabelnya dengan langsung di print saja. Nah, kita langsung print saja dan jangan lupa ketika kita akan mengeprint dan memanggil sebuah variabel, kita jangan lupa untuk formatnya. Nah, untuk formatnya f terus string. Nah, misalnya kita akan memanggil yang pertama itu nama misalnya. Nah, di sini misalnya nama. Nah, kita ketika akan memanggil sebuah variabel, kita tuh menggunakan kurung kurawal. Nah, seperti ini di dalamnya itu nama variabel yang sudah dibuat. Misalnya nama. Nah, nama variabel yang sudah dibuat itu apa? Oh, ternyata nama. Kita masukkan. Nah, yang kedua, nah karena saya ntar di komen lainnya atau di komen promnya saya pengen ke bawah, tidak ke samping. Nah, di sini saya akan menggunakan backslash n. Nah, selanjutnya saya akan mengeprint umur. Umur. Nah, bentar. Umur. Ini kita masukkan umur, nama variabelnya. Selanjutnya, kita masukkan hobi. Kita panggil variabel hobinya. Terus, agama. Kita panggil variabel agama. Selanjutnya, alamat, misalnya tempat tinggal. Oke, tempat tinggal. Kita masukkan, karena di sini tempat tinggalnya, karena nama variabelnya alamat, bukan tempat tinggal, jadi kita panggil alamat. Alamat, oke. Nah, setelah itu, kita bakal save terlebih dahulu untuk si filenya. Nah, kita masukkan apa nama filenya. Nah, misalnya saya akan menamakannya Bika misalnya. Bika biodata kasir misalnya. Bika, nah jangan lupa untuk .py nya. Nah, .py ini berarti berformat Python. Nah, di sini kalian ubah ke all files. Nah, selanjutnya
tinggal save saja. Setelah sudah, kita buka command prompt. Nah, di sini kita masuk ke directory di mana file yang tadi disimpan. Nah, karena saya disimpannya di file directory bernama pemdas, nah di sini saya akan masuk terlebih dahulu ke direktorinya. Nah, cd di sini itu berarti change directory. Jadi artinya kita akan masuk ke suatu folder atau berganti direktorinya gitu. Sini kita pj ya. Nah, di sini untuk menjalankan si filenya, si pattern-nya, kalian cukup untuk memanggil si pattern-nya. Nah, terus kita langsung saja memanggil nama filenya. Nah, tadi nama filenya itu bika. Berarti di sininya bika. Nah, jangan lupa untuk .py-nya, untuk format pattern-nya. Setelah itu enter. Ada yang salah? Kurang. Ya, kurang ya. Oke. Save. Kita jalankan lagi. Nah, di sini biodatanya sudah muncul. Nama saya, umur, hobi, agama, serta tempat tinggal. Nah, di sini langkah selanjutnya, karena kita tidak membuat biodata saja, karena kita ditugasnya membuat sebuah kasir sederhana, kita akan balik lagi ke notepad-nya. Nah, di sini kita bakal kayak ginian biar mudah. Kita bakal membuat misalnya sama seperti biodata, misalnya kita ngasih tahu bahwa ini tuh kasir sederhana. Misalnya kita print terlebih dahulu. Namanya di sini ya kasir sederhana. Oke. Nah, setelah itu kita bakal mengeprint terlebih dahulu untuk menu-menunya. Nah, misalnya di sini saya akan membuat cukup 3 menu saja. Nah, misalnya nasi goreng, teh manis, dan martabak misalnya. Nah, di sini kita bakal langsung printkan saja. Di sini kita print. Nah, ketika kita print, kita masukkan untuk menu yang ke satu itu nasi goreng. Goreng dengan harga misalnya 15.000. Aduh. Terus yang kedua, misalnya teh manis tadi. Teh manis dengan harga 3.000 misalnya. Terus misalnya yang terakhir tadi martabak. Nah, dengan harga misalnya 10.000. Nah, ini tuh eh, baru kita ngasih tahu kepada user bahwa ini tuh atau terdapat 3 menu, nasi goreng, teh manis, sama martabak. Nah, selanjutnya kita akan membuat suatu variabel bernama pilihan agar user itu bisa memilih menu apa yang akan dipesan misalnya. Nah, misalnya pilihan nama variabelnya sama dengan karena di sini usernya akan menginput, jangan lupa untuk di sininya input. Di sininya masukkan atau pilih menu biar mudah. Pilih menu misalnya. Pilih menu kita 1 2 3 misalnya. Oke. Nah, di sini user sudah bisa menginput atau memilih menu mana yang akan dipesan. Nah, selanjutnya kita akan membuat variabel untuk banyaknya menu yang dipesan. Misalnya kita membuat variabel banyak di sini. Nah, di sini juga user akan menginput suatu pesanannya berapa banyaknya. Nah, di sini kita pakai integer.
agar usernya atau banyak itemnya tuh angka gitu yang akan diprosesnya. Sini int, jangan lupa untuk input. Nah, di sini kita masukkan jumlah misalnya, jumlah. Oke. Nah, di sini user sudah membuat bisa memilih si menunya yang akan dipesan apa. Misalnya nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. User mengisi. Terus misalnya banyak menu yang dipesan tuh berapa. Nah, selanjutnya kita akan membuat pengkondisian di mana ketika uh, user memilih angka 1, di mana ketika user memilih angka 2 dan angka 3. Karena di sini user tuh baru hanya displaynya saja. Nah, belum ada logiknya. Sedikit logiknya. Nah, sekarang selanjutnya kita akan membuat sedikit logiknya menggunakan pengkondisian atau if else. Nah, di sini langsung saja. Misalnya if apabila user, nah di sini kan user tuh disuruh memilih di variabel pilihan. Nah, kita langsung panggil saja si variabel pilihannya. Apabila user bisa memilih angkanya angka 1. Oke, di sini kita tambahkan IMP saja biar mudah. Jadi pilihannya itu berupa angka. Oke, misalnya user yang memilih angka 1, apa yang akan kita jalankan? Kita akan membuat variabel terlebih dahulu, total misalnya harga menunya kan tadi 15.000 di displaynya, di print yang paling awal 15.000. Nah, di sini jangan lupa untuk dikali banyak ya, kita panggil variabel banyak. Nah, selanjutnya kita kasih nama untuk si menunya. Misalnya namanya apa? Tadi namanya nasi goreng untuk angka yang di 1. Nasi goreng. Nah, oke. Nah, setelah sudah, kita buat pengondisian di mana misalnya ketika user memilih angka 2. Elif atau else if pilihan user, misal pilihan usernya sama dengan 2, kita akan menjalankan, kita buat lagi variabel total. Nah, tadi harganya berapa? 3.000 dikali dengan banyaknya. Oke, nah kita kasih nama lagi dengan teh manis. Oke, nah selanjutnya kita akan membuat pengondisian di mana user memilih angka 3. Misalnya elif, pilihan usernya, nah memilih angka 3, apa yang akan kita jalankan? Total, terus sama dengan harganya berapa tadi? 10.000, terus dikali dengan banyaknya. Oke, selanjutnya namanya tadi martabak. Oke, nah di sini saya sudah membuat 3 pengkondisian di mana ketika usernya memilih angka 1, baris blok yang ini yang akan dijalankan, yang saya blok yang akan dijalankan. Nah, ketika emang user sudah memilih angka 1, else if yang ini tidak akan terjalankan sampai bawah sini, tidak akan terjalankan. Nah, jika kasusnya user menginput angka 2 karena dalam codingan atau di Python ini bakal mengecek satu-satu per tiap barisnya. Nah, misalnya user menginput angka 2. Nah, di sini dicek dulu apabila pilihannya tadi user angka 2 sama dengan 1. Nah, jadi di sini tuh apakah 2 sama dengan 1? Oh, ternyata tidak. Nah, dia tuh bakal lari ke elifnya. Nah, dari elif, nah, kalau misalnya 2 sama dengan 2 ini, sama enggak? Oh, misalnya sama. Nah, maka jalankan total dan nama yang ini, yang teh manis. Nah, simpanan seperti itu. Nah, selanjutnya, karena user tuh memungkinkan untuk menginput angka lain,
Jadi kita di sini akan membuat pengondisian di mana ketika user tuh memasukkan angka selain 123. Nah, di sini kita langsung else saja karena tidak ada syarat apapun. Kita langsung else saja. Nah, di sini kita langsung membuat total lagi, misalnya 0. Totalnya 0. Terus misalnya namanya kita masukkan menu tidak ada misalnya. Menu tidak ada. Nah, setelah itu apa yang akan kita lakukan? Kita akan ngeprint hasil pilihan dari usernya dan hasil banyaknya. Nah, yang pertama kita bakal print terlebih dahulu. Nah, karena di sini kita akan memanggil suatu variabel, jadi kita bakal memakai format. Di sini f. Nah, di sini kita masukkan misalnya untuk menunya, nama menunya. Misalnya menu, kita panggil si namanya. Setelah itu kita backslash n. Slash n. Setelah itu kita masukkan jumlahnya atau banyaknya. Misalnya jumlah, kita panggil variabel banyak. Nah, selanjutnya kita masukkan total. Menu, misal nasi goreng tadi banyaknya berapa? Oh, 2. Berarti kita kan 30.000. Nah, di sini kita sama dengan Rp misalnya, rupiah. Kita panggil untuk si totalnya. Karena rumus si total ini tuh kan tadi harganya, harga tiap menunya dikali banyaknya. Nah, jadi itu muncul jadi total. Sekarang yang akan kita lakukan, user tuh pasti secara gampangnya ngasihin uang ke kita. Nah, jumlah uangnya berapa misalnya? Kita di sini buat variabel terlebih dahulu untuk bayarnya. Nah, bayar sama dengan karena sudah pasti angka untuk uang tuh, jadi kita di sini memakai int. Nah, int di sini kita input masukkan atau jumlah uang misalnya. Jumlah uangnya berapa misalnya. Oke. Jika sudah, kita buat untuk kembaliannya. Kita print misalnya. Kita print misalnya di sini kembalian. Kembalian misalnya. Oke. Oke, di sini kembalian. Nah, kembalian itu kan bayar dikurangi totalnya. Nah, di print ini ada sedikit perbedaan untuk pemanggilan variabel. Mengapa? Karena di sini saya menggunakan variabel ya untuk pengoperasian. Dimana kalau misalnya format seperti ini, misalnya saya menggunakan pengoperasian. Pengoperasian itu artinya misalnya tambah, kurang, bagi, kali misalnya. Nah, jika saya misalnya masukkan, saya contohkan seperti misalnya di sini misalnya kita pakai format, nah ya. Kembalian misalnya di sininya bayar dikurang total. Nah, kurang ini bakal jadi string dan bakal ke print ke si comment line-nya. Atau kita coba saja. Yang belum di save. Oke, pilih menu. Misalnya 2. Jumlah 20. Jumlah uang. Misalnya 70. Nah, ini tidak ke print. Si kurangnya ini bakal ke print, sama-sama ke print. Makanya kita untuk mengeprint ya, kita pisahkan
gambar. Nah, kita pisahkan. Kembalian ini hanya butuh string saja. Tapi kita butuh pengoperasian untuk jumlah kembaliannya. Nah, makanya di sini kita pisahkan untuk pemanggilan variabelnya. Di sini bayar agar bisa dipakai pengoperasian. Karena jika di dalam string atau di dalam tanda kutip dua di atas itu tidak bisa. Jadi bakal dianggapnya itu string gitu, bukan suatu operasi gitu. Nah, di sini bayar dikurangi total. Oke, kita save. Ya, oke, sekarang kita coba jalankan. Wait, ada yang salah kah? Oh, koma, tidak ada koma. Oke, kita jalankan lagi. Oke, di sini misalnya kita memilih nasi goreng misalnya. Dengan 5, misalnya 5 porsi. Oke, 75.000 jumlah uang kita berapa? Oh, misalnya 80.000. Oke, kembaliannya muncul 5.000. Karena di sini pengkondisiannya atau bukan pengkondisian, kita mengurangi suatu variabelnya itu di luar si stringnya. Jadi tidak dianggap string. Nah, mungkin di sini ada kasus lagi di mana kalau misalnya usernya input uangnya kurang, itu gimana? Oke, kita buat kondisi saja. Nah, misalnya di sini if misalnya if si usernya tuh bayarnya, kita di sini di ini wait, if bayarnya kurang dari total misalnya, kita jalankan apa? Kita misalnya menjalankan print uang tidak cukup misalnya. Oke, nah misalnya else, misalnya bayarnya lebih dari total, else kita akan mengeprint ini. Oke, kita coba ya. Kita save, pilih menu 2, jumlahnya misalnya 10. Nah, misalnya kita mau input uang misalnya 10.000. Nah, di sini bakal ke printnya uang tidak cukup, bukan uang yang kembaliannya. Nah, jadi di sini eh, cara gampang ya. Jadi jika usernya tuh menginput uang ya kurang dari total ya, yang akan dieksekusinya tuh si print ini. Jadi eh tidak jika jika bayarnya kurang dari total, uangnya tuh tidak cukup, yang akan ke print itu yang ini. Tapi jika uangnya cukup, nah bakal menjalankan else yang ini. Jadi program yang akan dijalankan itu yaitu dia akan mengeprint kembaliannya dengan memanggil variabel bayar dikurangi variabel total. Nah, bayar dari input usernya, total dari jumlah makanan dan makanan yang dipilih. Gitu. Nah, mungkin sekian video untuk membuat biodata serta kasir sederhana dengan menggunakan Python dari saya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.